Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umat muslim di Indonesia dan di seluruh dunia. Ada lagi bersama kami di channel Jelajah Eksotis. Kali ini kita akan mengungkit karomah dari Habib Lutfi bin Yahya menurut keterangan seorang anggota Polri. Karomah sang ulama ini yaitu Habib Lutfi sangat luar biasa. Kejadian di luar nalar kita sebagai manusia awam yang dijelaskan oleh Eko, seorang anggota Polri dan juga murid Habib Lutfi. Nabi Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Beliau adalah ketua Torekoh sedunia. Jadi Torekoh sedunia yang muktabarah, beliau lah ketuanya. Dan Beliau, kalau diceritain karomahnya beliau ini banyak mas, dan nggak bisa. Ya, salah satunya Secuplek aja ya mas Indra. Saya waktu saya sowan ke tempatnya Mbah Yai Mas Roni Gunung Pati yang punya Pondok Sunan Gunung Jati, beliau adalah salah satu murid Abah juga, murid Abah Lutfi Pekalongan. saya waktu menghadap ke rumah Kiai Roni di Gunung Jati. Dia yang punya Pondok Gunung Jati. Dia adalah murid dari Habib Lutfi Pekalongan. Saya Kiai Roni berkunjung ke tempat Habib Lutfi waktu itu. Kejadian sekitar tahun 1989. Kiai Roni bertanya dalam hati, kenapa Habib Lutfi tidak sholat? Waktu itu tamu Habib Lutfi begitu ramai dan banyak. Berselang waktu, Habib Lutfi meminta Kiai Roni untuk mengambilkan rokok ke dalam kamarnya. Dia terkejut pas saat dalam kamar melihat Habib Lutfi melakukan ibadah yaitu sholat. Kiai Roni yang disuruh Habib Lutfi untuk mengambil rokoknya ke dalam. Dan dia pun sangat terkejut karena melihat Habib Lutfi melakukan sholat yang sangat khusyuk sekali. Setelah itu Kiai Roni pamit. Habib Lutfi adalah seseorang yang sangat rendah hati. Dia pun tidak pernah menyebut dirinya wali Allah. Karena beliau, bagi saya beliau min auliyaillah, walinya Allah kayak gitu. Tapi beliau sendiri tidak pernah bilang aku wali gitu, belum pernah. Saya ngaji sama beliau bilang kayak gitu, nggak pernah. Beliau selalu merendah dan merendah karena semua kesempurnaan hanya milik Allah. Masya Allah. Sekarang kita akan mengulas kembali karomah-karomah yang dimiliki oleh Habib Lutfi. Habib Lutfi adalah ulama kondang di tanah air ini. Kabarnya ia memiliki karomah-karomah yang sangat luar biasa, tidak bisa dipikirkan oleh nalar manusia biasa. Kabarnya Habib Lutfi didatangi oleh para jin. Habib Lutfi bisa menyembuhkan lutut orang yang retak. Untuk selanjutnya mari kita cek. Ya, seorang Habib Ustadz Buya berasal dari Pekalongan. Ya, sangat disegani, punya banyak santri. Ia memiliki karomah. Karomah itu adalah kelebihan dari Allah SWT. Karomah itu tidak bisa difikirkan dengan nalar atau dengan pikiran manusia. Yang pertama, didatangin jin. Karomah dari Habib Lutfi adalah ia didatangi oleh gerombolan jin dari Askraf. Ia didatangi oleh rombongan jin. Kabarnya Habib Lutfi
pernah mengalami kejadian di luar nalar manusia biasa. Ia didatangi gerombolan jin. Gerombolan jin ini meminta ijazah kepada Habib Lutfi. Rupanya rombongan jin ini meminta ijazah kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi pun bertanya, "Mengapa kalian datang kemari, kiai-kiai?" "Kami datang kemari mau minta ijazah." "Ijazah apa yang kalian minta kepada saya? Kalian bisa menembus langit, menembus bumi, melebihi kecepatan suara dan kilat." Habib Lutfi didatangi oleh segerombolan para dukun. Para dukun ini ingin mengetes karomah Habib Lutfi. Para dukun meletakkan sebuah keris dan mereka menyuruh Habib Lutfi untuk mengangkat atau menyibaskan keris tersebut. Tanpa ragu-ragu dan izin Allah dan karomah Habib Lutfi, keris itu pun terpental jauh. Dan sang Habib pun mentes para dukun tersebut. Ia meletakkan sehelai rambutnya. Pas Habib Lutfi meletakkan sehelai rambutnya, ia menyuruh para dukun tersebut untuk mengangkat sehelai rambut tersebut. Tapi apa yang terjadi? Para dukun-dukun tersebut tidak bisa mengangkat sehelai rambut tersebut. Dan sang dukun-dukun itu pun takluk lenyap. Inilah karomah yang ketiga. Kisah ini dialami oleh murid Al-Habib Lutfi yaitu Muhammad Syamsuri yang mengalami retak tulang kaki karena kecelakaan mobil di tol Cipularang sehingga harus mengangkat, dan dokter pun sudah angkat tangan. Kemudian Syam, panggilan akrab Syamsuri, menemui Al-Habib Lutfi dan menceritakan niatnya untuk membantu Al-Habib Munzir berdakwah di Jakarta. Atur lalu lintas. Syam tidak bisa sembuh seumur hidup. Setelah itu, Habib Lutfi membiarkan Syam selama 3 minggu hingga suatu malam, Syam bermimpi didatangi Habib Munzir Al-Musawa yang memberikan lembar jadwal majelis Maulidur Rahman. Sambil berbisik bilang kepada Habib Lutfi bahwa kamu ikut saya di Jakarta. Pagi harinya, Syam menemui Habib Lutfi dan menceritakan mimpinya itu. Habib Lutfi kemudian memeluk Syam sambil berkata, "Kamu besok sembuh."